Gue pengen cerita ada 3 alat yang ngebantu banget hidup gue ketika tinggal di studio ini. Karena ada permasalahan sebetulnya di studio ini yang kalau misalnya kita lihat lampu ceiling di studio itu agak aneh bentuknya, agak unik. Khususnya untuk 2 lampu dalam ini sama 1 lampu di luar. Concern gue tuh ada di 2 lampu yang tengah sama yang depan luar. Selain dari modelnya aneh, lokasinya juga ini tinggi banget. Terus masalah juga ada di tata letak switchnya yang enggak banget. Akibatnya lampu luar itu sering banget untuk gue lupa nyalain ketika udah malam atau lupa matiin ketika udah pagi. Dan itu PR banget, bukan sekali 2 kali tapi sering. Karena biasanya jam 6 sore itu gue masih nyelesain kerjaan gue di atas ini dan agak males aja kalau turun cuma untuk nyalain lampu doang. Dan paginya karena di luar itu udah terang, jadi kadang gue nggak ngeh aja kalau lampu gue itu masih nyala. Dan ya udah nyala terus, lupa matiin sampai malam lagi. Sebenarnya solusinya ya kita bisa ganti lampunya pakai smart bulb gitu, tapi ya kalian lihat aja kondisinya itu tinggi banget dan gue nggak tahu jenisnya itu lampu kayak gimana, soketnya apa. Kalau misalnya lampu belakang outdoor gue itu udah pakai smart bulb, jadi ya gue bisa scheduling setiap pagi sama malam itu mati nyala otomatis, ya itu nggak ada masalah. Permasalahannya tuh yang luar ini loh. Karena gue nggak bisa ganti lampu yang depan itu pakai smart bulb, akhirnya gue kepikiran untuk gue ganti aja si switchnya. Kemarin gue panggil teknisi untuk coba bantuin gue pasang karena gue takut aja gitu awal-awal pasang gue nggak ngerti, takut salah atau gimana, listriknya ntar kebakar terus kebakaran rumahnya. Jadi gue coba untuk panggil orang untuk tolong pasangin dan ternyata gampang sih. Gue juga bisa masang sendiri kayak gini. Kedua ini udah dicoba sebelah sini sama sini, hasilnya sama, jadi lampunya itu saklarnya kayak mati nyala gitu. Oke. Ini namanya tuh Smart Wall Switch, dia udah support Wi-Fi plus Bluetooth. Ini dari Rabbit Smart Home ya. Kenapa gue pakai Rabbit lagi? Karena ya udah terlanjur lampu-lampu gue juga pakai Rabbit. Jadi ya udah biar satu ekosistem aja. Gue ini pakai varian yang 3 switch. Mereka tuh punya satu lagi yang 2 switch doang. Nah sebetulnya gue pakai 2 switch juga udah cukup ya karena untuk operasiin lampu tengah sama luar. Tapi ternyata pas gue baca spesifikasinya Smart Wall Switch ini tuh kita bisa fungsiin untuk device lain juga. Caranya gimana? Nanti akan kita bahas. Gue coba pengen kasih tahu dulu ke kalian pasang dari si Smart Wall Switch ini tuh kayak apa. Jadi kalian bisa lihat di buku panduannya, sebenarnya ini jelas banget ya. Intinya untuk di studio gue ini tuh nggak ada kabel netral atau kabel grounding. Jadi gue harus pakai kapasitor yang udah kita dapat di paket pembeliannya juga. Langkah pertama kalau nggak ada kabel netral kita bisa langsung colokin kabel positif atau kabel yang ada aliran listriknya itu ke port L. Kalau misalnya kalian rumahnya itu ada kabel netralnya, kalian bisa ke port N dulu si netralnya. Terus karena yang tadi gue bilang di sini nggak ada kabel netral, kita harus pakai kapasitor. Terus kapasitor yang kuning ini kita hubungin sama lampu 1, terus kita masukin ke port L1. Dan lampu 2 masuk ke L2. Ingat ya, ini kapasitor dipakai untuk rumah kalian yang nggak ada kabel netralnya. Karena lampunya cuma 2, jadi L3 ini gue kosongin. Tapi tetap bisa berfungsi si L3-nya. Jadi switch paling kiri ini untuk nyalain lampu luar, switch tengah itu lampu dalam. Dan untuk switch yang paling kanan ini gue koneksiin ke device lain. Kebetulan gue itu ada Smarty Air Remote. Jadi gue fungsiin untuk mati nyalain AC. Nah cara settingnya kita bisa ke aplikasi Rabbit Smart. Kita koneksin dulu si Smart Wall Switch-nya ini, kita masukin, terus abis itu udah connect. Nah di sini gue pengen atur yang switch ketiga itu, caranya adalah kita atur di scene-nya. Terus kita masuk ke kondisi yang when device status change, terus kita pilih switch yang pengen dikoneksiin ke device lain. Statusnya ketika on, maka kita ngeran device lain. Yang di sini gue pilih AC dan AC-nya itu kondisinya akan jadi on juga. Dan untuk off-nya kita harus tambahin scene lagi baru dan sama kayak gitu prosesnya, off semua terjadi. Untuk nyalain device lain juga bisa, kipas angin contohnya kita pakein smart plug, itu bisa jadi kita kontrol juga pakai si Smart Wall Switch ini. Terus satu tombol ini kita juga bisa kondisin untuk nyalain berbagai device secara berbarengan gitu ya. Matiin juga sama, jadi itu bisa kalian tambahin di kondisinya nanti. Yap, udah selesai settingnya, bener-bener ini ngebantu hidup gue banget ya. Dari hal simple aja, kayak gue nggak perlu repot untuk matiin lampu secara manual setiap jam 6 pagi dan nyalain lampu secara manual jam 6 sore. Jadi bener-bener ini bisa hemat energi banget. Ini juga gue koneksiin ke Google Home dan ini udah bisa. Jadi kayak misalnya gue bilang, oke Google, turn on main light. Tada! Dan untuk switch yang ketiga untuk gue nyalain AC, sebetulnya itu komplimen aja sih ya. Karena nyalain AC juga gue bisa pakai remote karena ada IR sensornya itu.
atau bisa pakai remote kalau gue di atas. Cuma masalah itu kadang gue kalau di bawah terus AC belum mati, gue nggak perlu repot buka HP aja gitu, gue bisa pencet manual. Jadi itu opsi aja sebenarnya, dan bisa connect ke device lain juga kalau misalnya nanti gue punya ide. Dan yang unik ini tuh switchnya tactile kayak switch mouse, jadi enak aja gitu untuk dipencet-pencet. Ya ini satu alat yang bener-bener kepake banget sama gue, harganya juga cuma 200.000, yang 3 switch dan 2 switch itu harganya 185.000, jadi mending beli yang 3 switch aja sekaliannya. Satu alat selanjutnya yang bener-bener ngebantu hidup gue ada smart plug, tadi gue udah mention juga, ini dari Rabbit juga, jadi bener-bener satu ekosistem itu lebih enak menurut gue. Ini smart plug gue gunain untuk ngecharge motor listrik gue, karena ini motor listrik yang gue beli udah 2 tahun yang lalu, sistemnya itu masih ngecharge manual. Jadi ya gue harus nyolokin malam-malam misalnya gitu kalau baterainya habis, ntar gue baru cabut jam 7 pagi gitu ketika gue bangun. Ya itu bener-bener kayak bisa jadi overcharge karena sebetulnya cukup 6 jam aja. Yang dimana kalau misalnya gue secara manual itu sangat-sangat ada chance gue lupa gitu ya, yang bikin baterai jadi nggak awet dan boros juga energinya karena dia akan nyedot terus. Nah makanya fungsi smart plug ini kepake banget untuk gue ngecharge biar nggak overcharge. Gue bisa kasih timer aja, misalnya gue pengen ngecharge 6 jam doang, ya udah dia ntar 6 jam mati sendiri. Dan enaknya juga ini kita bisa monitoring untuk dayanya, biar gue tahu pemakaian listrik untuk motor listrik gue tuh berapa gitu ya. Di sini kalau misalnya gue lihat selama bulan November itu ada 13 kWh ya gue pakai untuk motor listrik gue. Dan kita bisa lihat juga setiap tanggal berapa gue pakainya, karena gue pakai untuk motor listrik doang, jadi nggak kecampur ya datanya. Jadi sebulan itu gue udah ngabisin untuk motor listrik gue sekitar 18.000. Dan kita juga bisa monitoring dayanya secara live. Jadi kalau misalnya gue lagi colok motor listrik gue itu ketahuan daya yang kepake berapa. Kayak ini kalau kita lihat sekitar 300 wattan, 200 sampai 300 watt. Dan ya masih aman juga karena si smart plug ini tuh support sampai 3680 watt. Udah ada safety untuk anak-anak juga, dan ini tahan panas sampai 750 derajat Celcius. Yang tadi gue bilang juga, si smart plug ini bisa kita kombinasiin ke smart wall switch ya. Jadi kita bisa fungsin untuk mati nyalain kayak kipas angin contohnya, kipas angin konvensional yang mungkin ini lebih kepake kalau si kipas angin itu susah dijangkau kayak kipas dinding gitu ya. Jadi kita bisa pakai smart plug ini, kita kombinasiin ke smart wall switch-nya. Jadi kita bisa cetekin dari switch itu, yang bikin kita nggak perlu repot untuk menjangkau kipas angin, dan sekaligus kita juga bisa kontrol jarak jauh. Jadi kalau misalnya kita keluar rumah dan lupa matiin device-device kita bisa langsung aja matiin lewat aplikasi Rabbit Smart. Harga juga ini murah banget, cuma 80.000 udah bisa bikin device konvensional kita jadi smart device. Dan terakhir, barang ketiga ini yang cukup ngebantu hidup gue juga, tapi jujur aja lebih ngebantu si smart wall switch ya dan smart plug untuk kehidupan gue saat ini sih. Jadi ini adalah power strip yang udah smart juga, dan masing-masing untuk soketnya ini kita bisa kontrol ya satu persatu. Dan ditambah di sini juga dia udah ada USB fast charging pula, USB-nya udah ada Type C, Type A, dan di sini wattnya juga udah gede 30 watt. Tapi sayangnya untuk yang USB ini kontrolnya itu jadi satu kesatuan ya, jadi kita nggak bisa atur per portnya. Untuk pengaplikasian power strip itu menurut gue yang paling berguna adalah kita bikin charging station di ruangan kita, jadi di pojok gitu. Ini untuk ngecharge handphone 1, handphone 2, tab gitu ya. Jadi ini bisa kita atur secara otomatis juga, kita bisa scheduling yang bikin kita tuh nggak worry soal overcharge ke device kita. Walaupun memang device sekarang kayak HP itu udah ada otomatis cut-nya ya, tapi kita lebih bisa save lah akan hal itu. Port USB yang banyak ini juga kepake banget sama gue yang punya banyak device Rabbit yang sekiranya ngebutuhin adapter. Ini bisa gue ganti aja, nggak perlu pakai adapter banyak-banyak, bisa langsung colok ke port dari si power strip ini. Untuk gue pribadi memang udah ada charging station di ruangan ini ya, di pojok sana. Itu gue untuk ngecharge HP, karena ada HP gue, HP Nino, HP Tech Manis, ada iPad juga. Terus ada kamera juga, jadi itu kepake banget. Tapi di situ tuh masih konvensional ya, masih pakai yang biasa aja, gue nggak bisa atur otomatis. Jadi pakai ini tuh sebenarnya bisa ngebantu. Cuma sayangnya gue belum beli boxnya. Tadi gue pengen pakai box yang lama itu, tapi ternyata itu nggak bisa dicabut ya si soket di dalamnya.
Jadi untuk terminal dalam itu udah jadi satu paket sama boxnya. Jadi mungkin gua akan beli box lagi sebelum ini kepasang nanti. Dan sebetulnya juga ini udah enak sih untuk traveling karena dia udah universal untuk soketnya. Kita bisa colok kaki 3, kaki pipih, kaki 2 yang kayak di Indonesia. Dan dia juga ini lumayan kecil ya. Ini tipis, jadi kalau misalnya masuk ke koper juga ini aman. Di sini juga ada fitur pengaman, jadi dia itu akan cut aliran otomatis kalau misalnya amit-amit ada konsleting listrik. Dia tuh ada chip yang bisa ngedeteksi suhu yang benar-benar tinggi gitu ya. Udah aman juga untuk anak-anak, plus bisa tahan panas sampai 750 derajat Celcius. Harganya ada di 443.000, memang terdengar agak mahal ya untuk sebuah power strip kayak gini, tapi dia udah ada 3 colokan universal dan masing-masing kita bisa atur, plus USB-nya juga ini udah support fast charging. Intinya ketiga device yang tadi kita udah sebutin ini berguna untuk menghemat energi banget ya. Kita bisa kombinasiin masing-masing device itu lewat Rabbit Smart App juga, dan kita bisa pakai untuk manfaatin device lain juga, nyelamatin semua elektronik yang kita punya di rumah kita. Jadi ya itu fitur yang sangat bisa ngedukung Go Green ya guys. Kalau gue boleh rating dari yang paling berguna banget untuk hidup gue saat ini, yang pertama itu ada yang Smart Wall Switch dulu, yang kedua Smart Plug, baru yang ketiga Power Strip. Ya, pesan dari video ini sebetulnya gue pengen nyampein ke kalian kalau kita tuh harus pakai energi sebaik mungkin, sehemat mungkin, seefisien mungkin, biar bumi kita tuh tetap terjaga ya guys, biar kita tetap bisa cari duit. Segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh share, subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.